Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, shalom. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada semua karena kasih dan setia Tuhan. Engkau ada, engkau boleh bangun pagi hari semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu berikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kesempatan yang hari ini ada, belum tentu esok akan datang. Jadi hari ini jika Tuhan izinkan kita boleh beribadah di tempat ini, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang ajaib. Yes, kami sembah Kau Tuhan.
setiap waktu
Allah yang akan terus berdaulat dalam kehidupan kami. Ketika kami mau terus setia mencintai dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami, Tuhan. Sampai hari ini kami ada, kami tahu bukan karena kekuatan kami, Tuhan, tetapi karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami datang beribadah bukan karena kemampuan kami, Tuhan, tetapi karena rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan atas setiap kasih-Mu dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya, sehingga setiap yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Setiap kami Tuhan yang datang di tempat ini, apapun masalah pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan, hati kami yang kecewa, hati kami yang lemah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, yang memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Allah, otoritas Allah bekerja di tempat ini, menaungi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur buat pagi hari ini, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita mengatakan segala puji syukur saja bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Dia layak dipuja. Kami semua bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab layak dipuja. Kami semua bersorak tinggikan nama-Mu.
Kasih yang membesar suka kita, tak ada berbeda. Yang ada hanyalah kita satu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang membesar suka kita, tak ada berbeda. Yang ada hanyalah kita satu. Lihat wajahmu, lihat wajahmu ada. Kasih pada wajahku, pada wajahmu ada. Lihat wajahku, lihat wajahku, lihat wajahku ada. Kasih pada wajahku, pada wajahmu ada. Kemuliaan ada kemuliaan. Jadi ketika kita melihat saudara kita yang lain satu dengan yang lain ada kemuliaan Allah. Amin. Nah, kita berharga di mata Tuhan dan kita diciptakan seru pada segala dengan Dia. Oleh karena itu semakin hari kita harus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengampunan-Mu, kami ada di tempat ini. Dan sebagai ucapan syukur kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, dan juga pelayanan kami Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami. Sucikan Kristus menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Kita mengangkat pujian. Ya Bapa yang mengasihi kita, ya Allah yang tidak pernah melihat untuk yang berubah kita. Yes, Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di hadapan Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan seluruh hati. Tak pernah sama
Tuhan. Siapa hati menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau pandang, Kau yang mengasihi dengan tulus Tuhan. Kau mengasihiku dengan selamanya. Tak pernah sama seperti dunia ini yang Kau lakukan. Kau Bapa yang mengajar melewati badai langit biru. Kau yang kuat untuk terbang bagaikan jauh-jauh. Karena kasih sayang pencobaan kita juga mengasihi sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajari, Bapa yang membuat melewati badai langit biru. Yang kuat untuk terbang bagaikan jauh. Mengatasi segala pencobaan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak meragukan akan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah memandang kehidupan kami Tuhan. Engkau menerima apa adanya hidup kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan
dengan kasih yang tidak bersyarat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan Engkau di tempat ini karena kami tahu Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan di dalam hidup kami ini. Karena terlalu banyak Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghitungnya Tuhan. Hanya kami bersyukur di dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami butuh makanan bagi kerohanian kami Tuhan. Yang akan menyegarkan, yang akan menguatkan kehidupan kami kembali. Yaitu firman-Mu, yaitu firman Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan firman yang berkuasa. Menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan, supaya kami tetap kokoh, kami tetap teguh di dalam mengiring Engkau. Terima kasih urapi jemaat-Mu Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman ini berbicara secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami diberkati pribadi lepas pribadi dengan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk menerima benih kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya yakin hidup kita selalu luar biasa kalau di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tetap luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Yang memampukan dan menguatkan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langsung saja pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Tawarik ya. 1 Tawarik pasal 16, satu ayat firman Tuhan saja kita baca. 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik ayat 16 pasal 16 ayat 34. Hari ini saya memberi tema khotbah saya dengan tema kekuatan bersyukur. Ya, kekuatan bersyukur. Sudah ketemu? Oh, belum ketemu? Gembala belum ketemu? 1 Tawarik 16. Oh, saya udah ambil. Ayo, cariin tolong ya, bantu. Saling membantu, nggak apa-apa. Ayo. 1 Tawarik 16 ayat 34. Gembala sudah ketemu? Oh, haleluya. Mari, karena hanya satu ayat firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya, tema kita hari ini adalah kekuatan bersyukur. Kalau bicara tentang bersyukur ini kita selalu diingatkan, harus selalu diingatkan supaya bersyukur itu bukan menjadi sesuatu yang kita lakukan hanya musiman begitu ya, tapi harus menjadi gaya hidup, harus menjadi lifestyle kehidupan orang percaya bersyukur. Ya, jangan musiman bersyukurnya. Ya, banyak uang, ya bersyukur, memuji Tuhan. Ya, tertawa-tawa. Nggak ada uang, ya mulai bersungut-sungut. Ya, waktu sehat, kuat, bersyukur. Ya, ketika kita sakit, kita nggak bersyukur lagi, mulai bersungut-sungut. Ya, segala sesuatu berjalan dengan baik, kita bersyukur, kita bersukacita, memuji Tuhan dengan enteng. Tetapi ketika segala sesuatu Tuhan izinkan, seolah-olah banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, lalu kita tidak bersyukur. Makanya saya mau bicara tentang bersyukur ini selalu diulang, supaya bisa menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle kehidupan kita anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus bisa selalu bersyukur. Amin. Ya, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, yang mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya yakin dan percaya
Tuhan memberikan firman-Nya, mengucap syukur dalam segala hal, itu tidak salah penulisan Bapak guys Tuhan ya. Jangan bilang ini kayaknya ayat ini salah deh tulisannya. Aturannya bukan mengucap syukur dalam segala hal ya, mengucap syukur ketika diberkati mungkin ya. Atau mengucap syukur ketika kita berkelimpahan. Mungkin ada salah ketik atau salah apa? Salah kata yang dimasukkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan berfirman, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah bersalah. Amin. Tuhan tidak pernah salah dalam firman-Nya. Tetapi seringkali kita yang salah meresponi firman-Nya. Kitalah yang salah dalam menyikapi firman Tuhan. Kita yang salah ketika kita tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan ya, kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat bertahan pada masa-masa sulit. Ya, justru Tuhan ingin kita bisa punya gaya hidup bersyukur supaya apa? Supaya kita bisa mampu, kita bisa sanggup yang menghadapi masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Bapak Tuhan. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan, kita hanya mengeluh, ngedumel, saudara, apakah segala sesuatu itu lebih ringan atau lebih berat? Saya yakin dan percaya keadaan makin berat, keadaan makin runyam, saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau kita punya gaya hidup yang bersyukur, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, masalah sebesar apapun di dalam hidup kita akan tetap enjoy, saudara. Dan kita akan bisa memiliki pemikiran ya yang bisa dapat melihat ada jalan-jalan yang Tuhan akan bukakan di dalam setiap pergumulan dan masalah hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa bersyukur. Amin. Katakan kanan kirinya, jangan lupa bersyukur. Ya, jangan lupa bersyukur. Saudara kasih Tuhan. Ya, namun kenyataannya Bapak kasih Tuhan, ada banyak orang justru bukan terus mengembangkan kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan, tetapi justru hidup dalam persumutan kepada Tuhan dengan alasan ya pergumulan, kesulitan, kesusahan ya, sehingga tidak dapat melihat akan kebaikan Allah di dalam hidupnya, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, kita kembali ke ayat yang tadi, saudara ya. Kita dengan bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Ini ada seruan, saudara, supaya kita selalu bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, pemazmur ini ya. Ini adalah Mazmur Asaf, saudara ya. Dia bermazmur, dia mengatakan ya, berseru supaya umat Tuhan itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, tapi dalam kenyataannya saudara seringkali kita protes ya untuk tidak mau bersyukur kepada Tuhan ya, karena di dalam hidup kita diperhadapkan dengan realita, dengan kenyataan bahwa hidup ini sulit, hidup ini penuh dengan pergumulan ya, hidup ini rumit dan sebagainya, saudara ya. Ya, bahkan ada juga orang yang sudah diberkati tetapi lupa bersyukur. Nah ini ya, saya ingin melihat bahwa ada orang yang orang yang sudah diberkati tapi melupakan kebaikan Tuhan, melupakan berkat-berkat Tuhan untuk datang bersyukur ya. Coba Bapak Ibu yang kasih Tuhan, buka di dalam Lukas ya, kitab Lukas pasal 17. Ini saya hanya kutip 3 ayat saja ya, 11, 12, dan 13 ya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 13 saja, saudara. Ya, kalau kita baca seluruh perikopnya ini kita akan diberitahukan tentang kisah 10 orang kusta ya. Tapi 3 ayat ini akan membawa kita satu gambaran ya, betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu betapa baiknya di dalam hidup umatnya ya. Sehingga kita tidak layak untuk tidak bersyukur sama Tuhan. Sudah ketemu Lukas 17? Ya, Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 13. Saya akan bacakan ya, Bapak dan Ibu boleh nyimak. Firman Tuhan katakan gini, dalam perjalanannya, yaitu perjalanannya Yesus ya, ke Yerusalem,
Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah aku." Saudara ya. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan satu perikop ini menceritakan ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Ya, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Tetapi diceritakan satu orang yang datang kepada Tuhan, satu orang yang datang kepada Yesus untuk memuji, untuk memuliakan, untuk menyembah, mengucap syukur, saudara. Artinya hanya ada satu orang yang ingat akan kebaikan Tuhan, ya, dan datang mengucap syukur kepada Tuhan. Sedangkan yang ke-9 orang yang sama-sama menerima berkat Tuhan, mereka tidak datang dan mengucap syukur sama Tuhan. Saya tidak tahu alasannya. Mungkin nanti saya dalam perenungan saya mungkin ada beberapa ya orang Kristen yang tipenya seperti ini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya mau katakan Tuhan itu luar biasa kasihnya, mujizatnya luar biasa yang dinyatakan kepada ke-10 orang kusta ini. Dikatakan orang kusta itu, ya 10 orang kusta itu menemui Yesus untuk apa? Untuk disembuhkan. Mereka sangat mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ya, tetapi apa? Keadaan mereka tidak memungkinkan mereka datang langsung kepada Yesus. Karena orang kusta itu dinyatakan orang yang punya penyakit, dikatakan najis hidupnya, saudara. Tidak boleh dia datang. Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, saudara. Karena orang yang disentuh, orang yang berpenyakit kusta ini, dia juga akan najis. Saudara kasih Tuhan, orang yang najis itu tidak layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah keadaan orang kusta pada waktu itu, saudara. Makanya orang kusta ini, ke-10 orang kusta ini, mereka berdiri, ya, berdiri agak jauh. Artinya ada jarak antara dia dan kerumunan orang banyak dan Yesus pada waktu itu. Mereka tidak berani mendekat dengan apa? Dengan kondisinya yang berpenyakit kusta. Ya, ketika kita mengalami pandemi, saya semakin apa ya? Semakin diberikan gambaran yang begitu jelas tentang penyakit kusta ini. Ya, zaman dulu orang yang dinyatakan penyakit kusta, terdeteksi penyakit kusta, ya, dia akan diisolasi, saudara. Akan dipisahkan dari orang banyak, saudara. Dia akan diasingkan, saudara. Gak boleh lagi bertemu, ya, bercengkerama, bersentuhan mungkin dengan keluarganya, istrinya, atau suaminya, atau anak-anaknya, atau keluarga besarnya. Dia akan diasingkan, saudara. Ketika kita menghadapi pandemi COVID ini, saya semakin memahami, ya, betapa luar biasanya. Ya, ketika kita ada orang yang dinyatakan COVID, dia diisolasi, saudara. Dia dijauhkan dari keluarganya dan sebagainya. Dan orang yang penyakit kusta ini, dia bukan hanya menderita secara fisik, ya. Secara fisik udah pasti dia menderita, secara jasmani udah pasti menderita, sakitnya luar biasa. Mungkin nyeri, ngilu, saudara. Ya, pokoknya nggak bisa dibayangkan lah, karena kusta ini penyakit yang saya katakan berbahaya sekali, karena dia bisa dalam waktu tertentu dia bisa kehilangan anggota tubuhnya sendiri, bisa lepas anggota tubuhnya, mungkin kakinya, jarinya dan sebagainya, saudara. Jadi secara jasmani dia tersiksa, secara rohani dia nggak bisa membangun hubungan, beribadah kepada Tuhan. Dia dihalang-halangi, dia tidak bisa memuji Tuhan karena keadaannya yang najis. Ya, secara sosial, saudara kasih Tuhan, ya, dia nggak bisa berhubungan. Jadi secara psikis itu menderita, secara jasmani dia menderita, secara rohani dia menderita. Jadi orang yang kusta ini penderitaannya udah lengkap lah, ya. Penderitaannya lengkap, ngeri, saudara. Ya. Nah, kita mungkin berkata, Pak, saya nggak penyakit kusta, Pak. Saya nggak pernah mendapat penyakit seperti itu. Mungkin kita juga pernah, Pak, saya nggak pernah kena COVID, Pak. Ya, saya kasih Tuhan. Sebenarnya kita sebagai umat manusia punya penyakit yang lebih parah dari itu. Tahu penyakitnya apa? Saya kasih Tuhan. Kalau penyakit jasmani ini, saudara, kita hanya psikis kita.
hanya jasmani kita, ya, tetapi kita punya penyakit yang luar biasa sebenarnya, yaitu dosa. Penyakit kita dosa. Penyakit umat manusia yang paling mengerikan adalah dosa, saudara. Kan firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita ini orang yang sudah berbuat dosa, nggak ada yang nggak berdosa. Berani angkat tangan di sini yang nggak berdosa? Boleh angkat tangan. Saudara. Ya. Kita semua, bahkan pendeta yang berbuat baik itu juga berdosa, saudara. Artinya nggak sempurna. Dan firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut, saudara. Mengerikan. Ya kalau COVID dia mati secara duniawi ini dimakamkan aja. Selesai, saudara. Tetapi orang berdosa bukan nggak selesai, dikebumikan, dimakamkan. Dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya, karena kita percaya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa setelah kematian ini ada dua kehidupan. Ya, kehidupan di sorga, ya kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Tetapi ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di api neraka yang penuh siksaan, saudara. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, kita ini saudara, walaupun nggak berpenyakit kusta atau nggak berpenyakit COVID, tetapi kita punya penyakit yang mengerikan, lebih mengerikan dari itu, yaitu dosa. Tapi dosa itu sudah diselesaikan Tuhan di dalam karya kayu salibnya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kita dari dosa, saudara, melepaskan kita dari dosa, itu berdarah-darah, saudara. Dia bukan hanya berdarah secara jasmani, secara jiwanya sebagai manusia, dia juga sangat sedih, sangat takut, saudara. Ya, kesedihan dan ketakutan Yesus itu terbukti ketika dia berada di taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa supaya kalau bisa dilalukan cawan murka Allah itu, saudara, dari kehidupannya. Kalau bisa dilalukan, tetapi bukan menjadi kehendakku, tapi kehendak Bapa. Saudara kasih Tuhan. Tapi cawan murka Allah itu tidak bisa dilalukan, saudara. Harus dilalui Yesus. Ya. Melalui pengorbanannya yang luar biasa. Yesus itu berdarah-darah, Bapak Yesus Tuhan. Yesus itu lukanya, mengerikan. Kalau Bapak dan Ibu membaca prosesi penyaliban Yesus dari Getsemani sampai di atas kayu salib itu, sangat luar biasa, saudara. Dia diam, saudara. Dia diam, tidak melawan. Dia tidak melawan sama sekali. Dia diperlakukan dengan hina, dengan kejam. Dia tidak melawan. Sekalipun dia sebenarnya bisa melakukan hal itu, saudara. Tetapi kalau dia lakukan, dia melawan, ya dia tidak sampai ke salib, kita tidak akan pernah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Sudah kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa, melimpah dalam hidup kita. Saudara, seperti orang kusta itu, saudara. Ya, orang berdosa itu seperti orang kusta ini. Dianalogikan, digambarkan seperti orang kusta ini. Orang kusta ini, saudara kasih Tuhan, ketika mereka minta belas kasihan Tuhan untuk disembuhkan oleh Tuhan, dia datang kepada Tuhan, minta disembuhkan dengan berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan katakan, tersentuh hatinya oleh belas kasihan dan mereka disembuhkan semua, saudara. Tetapi ketika mereka meminta kesembuhan, ketika mereka minta kesembuhan, Yesus nggak langsung doakan di situ. Tuhan Yesus tidak langsung sembuhkan di situ. Tetapi Tuhan juga mau supaya mereka mentaati perintahnya. Dia katakan, pergilah kepada imam-imam. Maka mereka taat, saudara. Langkah yang mereka tunjukkan, mereka taat. Datang ke imam-imam. Kenapa mereka perlu datang kepada imam-imam? Karenanya hanya imam yang bisa menyatakan dia sudah tahir atau belum dari kustanya. Hanya imam-imam yang bisa menyatakan dia sudah sembuh dari kustanya atau belum, saudara. Jadi orang biasa nggak bisa. Bapak dan Ibu juga sama. Kalau Tuhan dinyatakan sebagai orang yang kena COVID, ya, Bapak dan Ibu nggak bisa meminta rekomendasi dari Pak Ayub walaupun pendeta.
Bapak kasih ini dari gereja GBI Lengkar. Terus omanya Oma udah sembuh dari COVID, udah ini kasih ke rumah sakit, iya ditolak, ini apa-apaan gitu. Malah Pak Ayu bisa dituntut saudara, karena bukan pihak yang berwenang saudara ya. Jadi nggak main-main. Yesus pun begitu, kamu harus datang kepada imam-imam, karena hanya imam-imam yang bisa menyatakan dia sudah sembuh atau belum, yang bisa menyatakan dia sudah tahir atau belum. Tapi keadaan pada waktu itu ketika dia datang kepada imam belum sembuh. Saudara, tapi mereka taat, ya, mereka berjalan menuju mau ketemu dengan imam, dan di jalan mereka mengalami kuasa Tuhan lawatan Tuhan dan disembuhkan. Dan saya yakin dan percaya mereka juga akhirnya minta supaya dinyatakan mereka bebas dari kusta, saudara, dari imam-imam. Tapi sebelum mereka sampai kepada imam, satu orang balik kepada Yesus karena dia menyadari bahwa dirinya sudah sembuh, saudara. Kan Yesus bilang begini, kan dan kalian tadi 10 ya, yang mana 9? Masa cuma satu yang datang untuk mengucap syukur, untuk apa, memuliakan Tuhan? Mana yang 9? Bukankah yang 9 tadi juga sudah tahir? Ketika saya merenungkan ayat ini saudara, saya di dalam pelayanan juga menemukan pandangan seperti ini. Banyak orang Kristen bilang gini, ya Tuhan itu baik. Nah, itu aku udah tahu Tuhan itu baik ya, dan saya udah mengucap syukur dalam hati katanya kan. Nggak usah, dia bikin nggak perlulah ke gereja, nggak perlulah beribadah. Yang penting saya mengucap syukur aja sendiri, kan Tuhan itu baik saudara ya. Ada pandangan seperti itu saudara. Tapi saya katakan Tuhan nggak mau seperti itu. Amin. Tuhan mau ketika kita menikmati kebaikan, mengecap kebaikan Tuhan, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan untuk datang bersyukur memuji Tuhan. Amin. Sedangkan kita harus datang beribadah. Kan firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadahmu. Jadi kalau ada orang yang punya pandangan begini, saya nggak perlu ke gereja, saya nggak perlu cool, saya nggak perlu ikut ibadah ucapan syukur, saya nggak usah ikut ibadah doa, saya cukup aja di rumah mengucap syukur berdoa secara pribadi. Tuhan tidak mau saudara Tuhan. Ya, Tuhan mau kita datang beribadah, ya kan, dalam ucapan syukur, saudara. Ya, kita ini sebagai orang Kristen jangan menjadi orang Kristen yang egois, diberkati ya udah bersyukur untuk diri kita sendiri, ya. Karena di dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nikmati dalam ucapan syukur itu, dibaliknya Tuhan mau kita juga menjadi saksi-saksinya Tuhan yang menceritakan akan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Amin. Supaya orang lain tahu, ya, ada mujizat, ada kebaikan Tuhan yang kita alami, supaya orang lain juga boleh mengalami mujizat Tuhan. Orang lain boleh datang untuk apa? Memuliakan Tuhan. Saya kasih Tuhan ya. Ya, hari ini kita mau belajar, jangan menjadi orang Kristen yang lupa bersyukur seperti 9 orang yang penyakit kusta itu. Ingat sebagai Tuhan, permasalahan yang terbesar yang dihadapi manusia itu dosa, itu sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib, saudara. Dengan karya yang luar biasa, dengan penderitaan yang luar biasa, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, mari, ya, jangan dengan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita juga pikiran kita ini ditutup sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Bukankah kita sampai hari ini itu ada karena kebaikan Tuhan? Kita bisa bernafas itu bukankah nafas ini adalah dari Tuhan? Ya, saudara. Beberapa waktu lalu saya ini ke rumah duka, saudara. Itu namanya Bapak Martinus, seorang lawyer cukup terkenal di Indonesia ini. Dia sudah kayak menjadi abang saya, menjadi orang tua saya. Waktu saya nikah, ya, banyak keluarga ini membantu, ya, luar biasa, saudara. Bahkan sampai hari ini kami tetap punya hubungan dengan keluarga ini. Setiap ada pelayanan apapun kami selalu dipanggil, saudara, ya. Dan luar biasa, saya katakan dia punya teman dokter, saudara, karena dia punya ikatan itu gerakan mahasiswa Kristen ya di Makassar itu. Alumninya itu udah banyak sekali, karena pernah saya juga diundang untuk melayani alumninya itu. Wah, udah orang-orang yang luar biasa, ada profesor juga, saudara.
Eh, mereka juga ada yang lansia, mungkin usia Oma ini juga ada saudara, itu namanya alumni saudara ya, luar biasa. Jadi saudara, dan ketika beliau ini meninggal, ada kata sambutan dari dokter yang dia adalah sahabatnya, dokter terkenal juga. Dia bilang begini, pekerjaan saya sehari-hari sebagai dokter ya menolong pasien dan sebagainya, tapi hari ini saya nggak bisa tutupi duka cita itu luar biasa. Saya nggak bisa nolong sahabat saya sendiri. Saya nggak bisa nolong sahabat saya sendiri dengan sakit penyakit yang dia alami. Saudara. Artinya apa? Manusia itu nggak bisa, saudara. Sehebat apapun kita nggak bisa menolong. Ya. Nggak bisa memberi hidup seseorang. Nggak ada. Yang memberi hidup adalah Tuhan. Saya melihat Bapak ini juga mengasihi Tuhan, punya beban yang luar biasa untuk hamba Tuhan. Secara khusus memang beberapa 15 tahun yang lalu ya, kami dijanjikan untuk diberkati lah. Walaupun itu juga kami selalu diberkati sebenarnya ya, selalu diberkati ketika kita melayani itu, seringkali Tuhan ini memberkati kami. Tapi ada berkat yang dia janjikan yang cukup besar sebenarnya, tapi karena memang ada proyek yang cukup besar di tangan dia, tapi saya nggak tahu ya, jangan sampai selesai hari ini ya saudara yang kasih Tuhan. Tapi saya katakan begini, itulah kalau kita masih hidup ini saudara, itu adalah kemurahan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa kalau kita bisa hidup, kita bisa berusaha, kita bisa sehat itu karena kuat dan jalan kita. Bukan saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Ayo sadari itu. Makanya tidak ada hal yang lebih baik dalam hidup ini selain mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dan gunakan waktu yang ada itu dengan hal yang memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak lihat ketika kita sedang naik atau sedang turun. Ya, kalau Tuhan sudah panggil gimana? Saya katakan Bapak ini sedang naik-naiknya. Dari kesaksian teman-temannya itu, saudara, memang dia sangat dibutuhkan. Dia sebagai kakak ya bagi alumni yang lain, saudara. Bahkan kemarin temannya yang ada yang dari mana? Dari Arab sana. Iya, dari Arab itu datang, saudara. Ya. Kasih testimoni yang begitu luar biasa. Tapi ya itulah, kalau udah selesai mau diapain, saudara? Ya, ini membuktikan bahwa saya semakin dibawa satu pemahaman bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Tuhan itu yang memberkati kita. Tuhan ya. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu adalah karena kuat dan gagah kita. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ya, hari ini kita mau sebagai anak Tuhan kita mau tunduk pada otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan kata mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada yang salah dari firman Tuhan ini. Tidak salah Alkitab kita mengajarkan itu, saudara. Ya, karena kita akan melihat sesuai dengan tema kita hari ini adalah kekuatan bersyukur. Ya, dengan bersyukur itu apa yang kita sedang lakukan ya. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Jadi mengucap syukur itu perlu kita latih, amin. Ya, perlu kita latih. Semungkin kita gagal, ya tapi bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi, kita latih. Ya seperti atlet itu kan kalau melatih otot itu enggak sehari 2 hari. Ya perlu disiplin, saudara. Ya. Saat bersyukur kita sedang, yang pertama, saudara, apa sebenarnya yang sedang kita lakukan ketika kita bersyukur? Yang pertama, saudara ya, ketika kita bersyukur kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang mendeklarasikan, ya, mengakui akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ya, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 tadi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi setiap kita bersyukur sebenarnya kita sedang mendeklarasikan bahwa mengakui akan kebaikan Tuhan, akan kebesaran Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita mengakui apa kasih setia Tuhan itu adalah kasih setia yang bukan hanya musiman tetapi
kasih yang berlaku untuk selama-lamanya. Amin. Saudara kasih, waktu kita bersyukur, maka ada alasan yang melatar belakangnya. Dan latar belakang itu adalah karena berlakunya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya mau katakan ada banyak hal yang kita bisa jadikan alasan untuk bersyukur. Ya, kalau sampai hari ini kita bisa ada, itu karena kebaikan, karena berkat, karena pertolongan, karena penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ya, dalam nyanyian Bani Asaf ini ada sebuah deklarasi bahwa kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang berlangsung selama-lamanya. Ya, kasih manusia itu terbatas, saudara ya. Kadang-kala kasih manusia itu tergantung dengan apa? Dengan mood ya bisa. Kalau baik, suasana baik kita bisa mengasihi. Tapi suasana tidak baik, kita mungkin kasih kita mulai berkurang, saudara. Bahkan juga kasih manusia itu terbatas karena tadi usia, ya, waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Kalau dua Tuhan panggil nggak bisa. Ya, kalau istri saya ini kalau ketemu sama Pak Martin Maulana itu selalu dipeluk. Ya, sabar ya dia terusnya. Ada satu kata-kata yang selalu mengesankan dalam hatinya dia sebagai abang. Tapi setelah dia pergi nggak bisa lagi kan menyapa, memberikan kekuatan, saudara. Nggak bisa berkomunikasi lagi, nggak bisa, saudara. Ya, jadi hanya kasih Allah yang akan bisa berlangsung selama-lamanya. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kebaikan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, akan terus berlaku selama-lamanya, saudara. Sekalipun manusia yang kita kasih atau seseorang yang mengasihi kita, yang selalu menolong, yang selalu memperhatikan kita, tidak ada dalam hidup kita. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti, saudara. Dia terus mengalir, ya. Bahkan ketika kita tidak setia pun kasih setianya tetap tak berubah, saudara. Bukankah kita juga sering tidak setia? Ya, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak, ya kan? Ya kan? Saudara kasih Tuhan. Kita kadang-kadang berdoa, kadang-kadang enggak berdoa. Kadang-kadang baca firman, kadang-kadang enggak baca firman Tuhan. Saya aja masih punya hutang. Saya kejar terus. Ya, ini hari Minggu, tapi renungan saya masih hari apa? Hari Jumat kalau nggak salah. Saya masih punya hutang 2 hari, saudara. Sabtu dan Minggu. Saya kejar. Saya belajar untuk setia. Amin. Saya balapan sama Ibu Restawi. Ya, yang lain belajar setia. Amin. Ya, saudara. Saya mengakui saya gembala masih dibalap sama Ibu Gembala, Ibu Restawi itu nggak apa-apa. Kelemahan, saudara. Ada kelemahan juga, saudara ya. Nah, kita menyadari kalau sampai hari ini, saudara, itu bukan karena kita setia. Kadang-kadang kan kita nggak setia juga, toh. Tapi kalau sampai hari ini masih bisa setia, bisa melayani, ya. Ya, kalau kita nggak setia langsung Tuhan tampar-tamparin, saudara. Ya, kalau Tuhan langsung ini, saudara, menghukum kita, waduh kita hancur, saudara. Sedikit umpamanya kita nggak datang beribadah, langsung hari ini kamu cabut bukunya, gitu. So, kita udah hilang semua ini, saudara. Ya kan? Enggak, saudara. Tuhan tidak pernah melakukan itu semua. Dengan kesabarannya, dengan kasihnya, dia tetap menunggu, menanti kita, saudara. Ya, ini kita jangan bilang dikit-dikit Tuhan itu menghukum kita, enggak, saudara. Ya, enggak. Dia bukan Allah yang begitu kejam. Ya, karena bahkan ketika kita tidak setia pun kasih setianya tetap tak berubah, saudara. Ini luar biasa. Itulah kebenaran firman Tuhan. Ya, yang kedua, dengan kita bersyukur sebenarnya kita sedang meyakini rancangan Tuhan, ya, mengimani, mempercayai bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28, ya, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara ya, dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Tuhan punya rancangan yang terindah, yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun dalam kenyataannya kita diperhadapkan dengan aduh kayaknya nggak jelas ini,
gitu kan? Tapi tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup kita dan tidak pernah tidak sempurna. Dia sempurna. Ya, seperti Yusuf jadi budak kan, Yusuf itu awalnya punya mimpi loh saudara, diceritain sama papanya, saya melihat ada bulan matahari, sujud sama dia. Ya, iya, kamu itu mimpimu kayak apa sih, masa saya ayahmu sama ibumu menyembah kamu gitu kan. Dia ceritakan juga mimpinya sama saudara-saudaranya, aku melihat berkas-berkas gandum ya datang menyembah saya, ada 12 ikat ya datang. Itu kan menggambarkan apa? Saudara-saudara, masa kamu mau jadi raja buat kami gitu kan? Ya itu yang diceritakan dengan jujur, dia diceritakan mimpinya. Tapi yang dihadapi Yusuf apa? Justru ditangkap sama saudara-saudaranya, dimasukin sumur, dijual sebagai budak, ya, saudara kasih Tuhan. Kan nggak jelas itu. Tapi Tuhan tidak. Di dalam mungkin ketidaksempurnaan kita, di dalam ketidakjelasan situasi dan kondisi yang kita alami, Tuhan tidak pernah gagal rancangannya. Amin. Senang kasih Tuhan. Justru Yusuf mengakui bahwa karena semua hal yang Tuhan izinkan itulah saya ada untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Saya bisa memelihara keluarganya. Ya, itu luar biasa. Makanya kalau kita menghadapi masalah, jangan langsung ngomel-ngomel saudara ya, jangan langsung bersungut-sungut, langsung memberontak. Kok kenapa Tuhan ini? Bersyukur saudara, kita nggak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Tuhanlah yang tahu rancangan kita. Berserah aja, berserah ya sama Tuhan, percaya saja bahwa rancangannya itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita protes, kita menganggap apa? Diri kita yang lebih tahu. Ya, karena firman Tuhan katakan yang tahu rancangan hidup kita itu bukan kita. Sekalipun kita ini yang menjalani hidup ini, saudara, tapi yang punya rancangan atas hidup kita itu sebenarnya Tuhan, karena Dia menciptakan kita. Ya, kayak mobil, ya, mobil itu yang tahu kapasitas mobil itu, spesifikasi mobil itu, ya pembuatnya, saudara ya, bukan mobilnya itu, saudara. Oke, yang terakhir, saudara ya. Yang terakhir saya, dengan mengucap syukur sebenarnya kita sedang mengalahkan kekhawatiran, saudara. Ya, kalau kita hari-hari ini hidup kita khawatir, galau, saudara, ya, ayo mengucap syukur. Berarti engkau kurang mengucap syukur. Ya, kalau masih galau, ya, masih takut, cemas menghadapi hidup ini, berarti engkau masih kurang mengucap syukur. Intinya itu aja. Karena dengan mengucap syukur, engkau sedang mengalahkan kekhawatiran yang ada di dalam diri kamu. Sedang kasih Tuhan, kadang-kadang saya juga ketemu dengan hamba Tuhan, sharing-sharing begitu, dan semua hamba Tuhan ini punya perspektif yang yang positif ya. Artinya selalu mendengar firman Tuhan ini. Ada banyak juga hamba Tuhan yang galau, saudara, yang melihat hidup ini, ya. Nah, ketika sharing dengan informasi dunia ini akan terjadi krisis dan sebagainya, ya, ketakutannya itu besar. Saya melihat ketakutannya itu besar, saudara, ya. Dan itulah yang membuat membuat kita itu depresi, yang membuat kita itu sakit, ya, saudara kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, saya akan bacakan ya. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, ini firman Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah masa depan, apapun, firman Tuhan, jangan khawatir, saudara. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki? Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi yang Tuhan mau, ada masalah, ada pergumulan, ada ketidakpastian, datang berdoa. Berdoa. Itu yang Tuhan mau. Terus apa? Dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kalau kita berdoa datang sama Tuhan, jangan kita berdoa habis itu kita takut lagi, saudara. Harus kita sertai dengan ucapan syukur, saudara. Mengucap syukur aja, mengucap syukur. Di dalam doa itu harus selalu ada ucapan syukur, saudara.
Supaya ketika kita sudah doakan, kita nggak bimbang lagi, kita nggak ragu lagi dengan pokok-pokok doa yang kita doakan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya buat kita. Amin. Saudara. Maka ketika kita mampu mengucap syukur, firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, saudara. Ya. Jadi ketika kita bersyukur, kita akan mengalami damai, sukacita, saudara. Ya, kalau mungkin kita punya pekerjaan, punya target-target yang tidak tercapai, tetaplah bersyukur. Ya, tetaplah bersyukur. Bukan berarti kita selalu merendahkan target kita, enggak, saudara. Tetapi belajarlah bersyukur. Apapun kondisi, kalau ada bersyukur ada sukacita. Kalau ada sukacita, ya maka ada kesehatan. Amin, ada kekuatan. Kan firman Tuhan di dalam Amsal katakan hati yang gembira adalah obat, saudara. Jadi kita berpikir jangan obat itu yang ada di apotek saja sana, saudara. Iya, kau bergembira, kau bersukacita, kau menyembuhkan diri kamu sendiri, saudara. Iya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jangan kita berpikir kalau kita sakit ya ke klinik, boleh karena virus, saudara ya. Tapi ada jenis penyakit itu datangnya karena hati kita nggak beres, nggak ada sukacita, ya tegang terus ya. Akhirnya itu yang mendatangkan penyakit. Ayo taat sama firman Tuhan, pelihara hati kita, jaga hati kita supaya tetap bersukacita. Amin. Iya, biar penyakit itu nggak menguasai hidup kita. Ya, saat kita bersyukur kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi ucapan syukur. Ya, rasa syukur kita itu juga menjadi ungkapan iman bahwa Dia sanggup memelihara. Jadi dalam ucapan syukur itu ada pernyataan iman kita. Ya, kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan susah bersyukur, karena hidupnya meragukan terus kasih Tuhan, meragukan terus rancangan Tuhan, nggak mungkin dia bisa bersyukur. Akibat berikutnya yang akan kita dapatkan saat berdoa dengan syukur adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi kita. Ya, damai sejahtera ini bukan damai sejahtera yang biasa-biasa, yang melampaui akal, yang melampaui logika kita. Gimana punya masalah tapi bersukacita. Tapi kenyataannya orang yang benar-benar di dalam Tuhan dia akan tetap mengalami sukacita sekalipun masalah ada, gitu ya. Kalau manusia duniawi kan enggak, ada masalah, waduh, berarti bebannya berat, saudara kasih Tuhan. Ya, raut mukanya nggak ada pancaran sukacita. Nah, dikasih senyum sama orang, ya kan, dia senyum-senyum sama saya, dia yang ledek gitu kan. Padahal senyum tulus gitu, tapi kita meresponnya jangan yang ledek dia, gitu kan. Akhirnya marah, selalu negative thinking. Orang yang sudah bebannya berat ya, itu akhirnya hatinya sensitif, ya. Mainnya asumsi. Asumsi itu menerka-nerka. Orang ini kayak ini, gini, tapi kebenarannya enggak seperti itu. Saudara kasih Tuhan, saudara, hati kita penuh ucapan syukur. Dan mari jadikan hidup ini, syukur ini sebagai lifestyle gaya hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya undang Pak Parmin, kita nyanyikan Tunaikan Syukur. Ya, hari ini kita mau belajar untuk selalu bersyukur sama Tuhan. Ya, saya nggak tahu hari ini juga jemaat banyak yang sakit, tapi mari kita belajar bersyukur. Ya, karena dalam sakit penyakit kita, Tuhan juga tidak pernah diam. Ya, Tuhan pasti akan mengalami pemulihan. Ya, Sinai sudah 1 minggu lebih juga nggak sekolah kemarin karena sakit, tapi tetap aja kami tetap bersyukur, tetap bersukacita. Hari ini dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Semua bangkit berdiri. Nah, kuasa Tuhan itu tidak berubah. Dengan bersungut-sungut, dengan marah, dengan hidup ini tidak kita bawa dengan ucapan syukur, itu tidak akan mengubah apapun. Tetapi dengan mengucap syukur, kita akan melihat bahwa hidup ini sangat indah. Ya, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan mampu atau dimampukan mensyukuri itu setiap kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita.
Dan ketika kita mampu mengucap syukur, kita akan mampu melihat dan menatap masa depan ini dengan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur ini dengan kata naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lebih suka katakan naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu semua, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu semua. Terima kasih Bapa, pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, supaya di dalam hidup kami senantiasa bersyukur, karena di dalam syukur itu Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu mengucap syukur, mengampuni, tidak khawatir itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk tunduk pada otoritas-Mu Tuhan. Biarlah pola pikir kami, paradigma kami dibangun seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak memberontak ketika firman-Mu berkata, memerintahkan kepada kami itu mengucap syukur dalam segala hal. Karena ketika kami mengucap syukur, kami berarti mengakui kedaulatan-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Karena kami menyadari kalau kami bisa mempunyai apapun, kami bisa melakukan apapun sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kuasa-Mu yang memampukan kami. Itu bukan kuat dan gagah kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau hidup kami penuhi dengan sungut-sungut Tuhan, dengan pemberontakan kepada-Mu Tuhan. Ketika kami meragukan kasih-Mu, meragukan rancangan-Mu dalam hidup kami, berarti kami sedang tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini biarlah mengucap syukur itu bisa menjadi lifestyle,
menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami mengucap syukur, untuk mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadir. Mereka karena ada sakit penyakit Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu buat mereka. Nyatakan belas kasihan-Mu buat mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang putus asa, Engkau bangkitkan lagi pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan, apapun kondisi yang dialami jemaat, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang boleh setia hadir. Tuhan juga melihat apa yang mereka gumuli, apa yang mereka rindukan dalam hidup mereka. Tuhan nyatakan Tuhan, Tuhan genapi setiap janji-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu pagi hari ini telah menyampaikan firman Tuhan, tetapi hamba terbatas. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan itu bisa terus memeteraikan firman-Mu yang sudah Engkau tabur hari ini. Biarlah firman-Mu itu tinggal dalam hati kami, pikiran kami, supaya apapun di dalam hidup kami, kami terus memandang hidup ini seturut perspektif firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih buat hambanya yang sudah mengambil firman Tuhan buat hari ini. Dan luar biasa. Saya kembali diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Amin. Jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat setiap hamba-hambanya yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Gembala, terima kasih pemain musik, singer, guru sekolah minggu, doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita kami menyambut semua yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kegiatan sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, ada Kamis, ada Kul, kemudian Jumat ada Kul, Sabtu ada Tunas dan juga ada Kul. Ya, yang berulang tahun di bulan ini masih ada Ibu Didi Mahirwati tanggal 24 November. Kemudian janji iman Natal, janji iman Natal itu 1.632.000, sedangkan dana yang dibutuhkan itu 4.841.000 sama dengan pembicara. Jadi sampai hari ini yang saya terima laporan itu yang sudah masuk itu ada 2.067.000, ditambah dengan dari Wakas untuk pembicara berarti 2.567.000. Ya, puji Tuhan, terus kita berdoa supaya Tuhan berkati, supaya apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan genapi. Ya, kita masih butuh hampir lebih kurang setengah lagi, tapi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, untuk janji iman renovasi rumah yang di Blok E sampai hari ini 4.200.000, yang terkumpul itu 2.850.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu boleh tetap setia memberikan di dalam persembahan janji iman. Yang rindu penyerahan anak, baptisan dan konseling dapat menghubungi gembala tempat ini. Bapak Ibu, Jumat tanggal 25 November, sebenarnya sudah seminggu yang lalu ya, dari GBI B3 Lewi, ya GBI Lewi B3 Rawalumbu itu mengundang untuk kul gabungan diadakan di Rawalumbu tanggal 25 November jam 7 malam. Jadi saya berharap semua Bapak Ibu yang aktif di dalam kul, terlebih lagi gembala kul, koordinator kul untuk boleh bersama-sama di sana. Dengan pembicara itu Bapak Kris Silitonga. Jadi mungkin nanti Kak Bunga sudah tanya lagi, saya akan list siapa yang kita bisa hadir ke sana. Ya, tanggal 25 November jam 7 malam nanti supaya kita tahu siapa bagaimana kendaraannya untuk kita ke sana, berapa jumlah yang
akan berangkat ke sana. Puji nama Tuhan yang bertugas untuk Minggu 20 November itu firman Tuhan oleh Bapak Gembala, worship leader Ibu Novalina, singer Ibu Dewi Mariana, pemusik ada Pak Manalu, juga Pak Yosef Setinjak, ada Tamborin Kesia, ada penerima tamu kolektan Ibu Bintang Boro Abarita yang masih sakit ya. Kemudian guru sekolah minggu saya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal Rabu Ceria itu tanggal 14 Desember, kemudian Natal kita adalah tanggal 11 Desember. Jadi kita mulai, saya rindu nanti panitia saya tidak tahu kapan siapkan waktunya kita puasa bersama-sama. Jadi kita mau sama-sama, saya rindu untuk Natal kita ini tahun ini kita ada puasa, ada jadwal puasa. Hari apa kita mau bikin, entah hari Sabtu, entah hari apa, khususnya panitia supaya kita sama-sama berdoa. Sama nanti juga di Rabu Ceria ada jadwal kita untuk puasa, berdoa bersama-sama untuk Natal kita tahun ini. Jadi kita mau Natal kita bukan Natal yang biasa saja, mungkin tempatnya biasa saja, semua yang hadir juga yang biasa-biasa hadir juga, tetapi kita mau ada atmosfer yang luar biasa, amin. Jadi Natal ini sangat berarti buat kita, karena kenapa? Tuhan itu luar biasa menolong kita sampai tahun ini. Puji Tuhan, itu saja. Kemudian kita akan, oh ya, hari ini Ibu Bendahara kita tidak masuk karena sedang sakit. Kita mohon dukungan doanya. Juga ada anak kita Oji, ada juga Edi, ada juga El yang sakit. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan. Mungkin ada yang jemaat-jemaat yang lain, kita percaya tidak ada masalah bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan Natal kita. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nanti kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, shalom saudara-saudara terkasih. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertema tentang mengucap syukur dalam segala hal. Firman Bapak hari ini menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami ke depannya, bahwa dalam setiap apapun kita harus tetap bersyukur, baik itu masalah besar, kecil, dalam pertemanan, dalam pekerjaan, kita bisa bersyukur karena kita tahu Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Saat kita merendah hati, Dia siap menolong kita. Haleluya. Kita mengangkat satu lagu pujian kita untuk membuka doa syafaat kita. Kita memperkenalkan hari ini cukup dengan firman Tuhan.
punya syukur kehadiran Tuhan buat berkat pada siang hari ini Bapak. Kamu berkati kami Tuhan dari pagi hingga dari malam hingga pada sampai siang hari ini Tuhan. Kamu masih berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah raya kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat penyertaan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya. Biarkan Tuhan firman yang telah disampaikan oleh hambanya itu menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu sangat pentingnya Tuhan dalam kehidupan kami. Mengampuni Tuhan, mengampuni baik, mengampuni sesama maupun orang lain yang tidak kami kenal Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu dapat bertumbuh dan berakar di kehidupan kami nanti Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ayub Kasumat, begitu juga dengan Ibu Tuhan. Penggembala kami di tempat ini dan kedua anaknya Tuhan. Kau pegang mereka Bapak, Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus. Segala pekerjaan mereka Bapak, segala usaha mereka Bapak, Kau jadikan nyata Tuhan di kehidupan mereka. Kerinduan mereka Tuhan, kami percaya Kau akan memberkatinya Tuhan. Kedua anaknya Bapak ini dalam jenjang pendidikan, Engkau yang memberkati mereka Bapak menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat kepada kedua orang tua dan masyarakat Tuhan. Biarkan anak yang telah Kau titipkan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini Bapak menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mau mengangkat tangan kami Tuhan, bersatu hati Tuhan untuk berdoa Bapak bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tahu bangsa dan negara kami Tuhan saat ini Tuhan. Kau lawat bangsa kami Bapak, Kau lawat negara kami Tuhan. Jadikan negara kami negara yang merdeka Bapak, merdeka dalam hati, merdeka dalam segala aspek kehidupan yang ada di bangsa kami Bapak. Kau yang mengangkat segala krisis ekonomi yang ada dalam bangsa ini Tuhan. Kau tutup bungkus bukan bangsa kami dengan kuat kuasa darah-Mu Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau berkati kami yang ada di bangsa ini Bapak. Biarkan Tuhan pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa ada dalam bangsa kami Bapak. Kau jangkau itu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan saat kami merendah hati Tuhan, saat kami duduk datang ke altar-Mu Bapak, ada tangan Tuhan mengangkat kami Tuhan. Kau angkat begitu juga Kau angkat Tuhan bagi bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kau jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya Bapak, segala kecelakaan Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapak buat pemerintahan pusat dan daerah Bapak. Kami berdoa mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah Bapak. Kami berdoa Bapak buat pemimpin bangsa kami Bapak, Bapak Joko Widodo Tuhan beserta wakil, beserta jajarannya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Bapak dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan hamba-Mu ini Bapak. Biarkan dia menjadi kepala kami di bangsa kami Bapak, dapat memimpin bangsa yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau mengangkat doa syafaat kami Bapak buat pemimpin gereja GBI kami Tuhan. Kami berdoa buat ketua sinode dan pengurus BPH Tuhan, pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Bapak, gembala pembina dan wakil kami Tuhan, pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotore Harjo Bapak, ketua BPD Bekasi dan pengurusnya Tuhan, pendeta Sahawana Inggolan MTH, ketua Rayan Satuhan Tuhan, pendeta Budianto Totong, gembala senior kami pendeta Dharma yang terawatan MTH Tuhan. Begitu juga dengan gembala keluarga kami Bapak yang ada di Bekasi Tuhan, yang ada di GBI, BPW Bapak. Berkati keluarga ini Tuhan, berkati pendeta kami gembala Bapak Nuan Ginting dan istrinya Tuhan, beserta anak-anak dan cucunya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh pemimpin gereja kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan ada Roh Allah bekerja atas mereka. Mereka dapat memimpin bangsa kami lebih lagi Tuhan, memimpin jemaat-jemaat yang lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kau berkati mereka Bapak, Kau berkati setiap pekerjaan mereka Bapak, berkati setiap gembala mereka Tuhan. Kami percaya, kami menaruh setiap pemimpin-pemimpin GBI kami di dalam tangan-Mu. Kau akan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat pengurus serta diakan di gereja ini Bapak, di GBI Lewi Karanganyar Tuhan. Kau yang menutup bungkus hati kami Tuhan. Kau jadikan hati kami yang keras menjadi beku. Kau jadikan hati kami yang kasar menjadi lembut Tuhan. Cairkan hati kami itu Tuhan, agar kami dapat sepakat Tuhan untuk membangun gereja ini lebih lagi Bapak, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarkan kami bekerja atas karena kehendak-Mu, bukan karena orang lain.
berkati Tuhan, Kau tiba, Kau telah menyiapkan tempat kami di surga sana, Kau mengambil kami satu persatu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami pengerja dan diaken di gereja GBI Lewi Karanganyar dapat membantu gembala kami di tempat ini Bapa, dapat bekerja sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau juga berdoa Bapa buat jemaat Tuhan yang saat ini tidak dapat hadir bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya dimanapun jemaat kami ini Tuhan, Kau yang menutup bungkus mereka, Kau yang memberkati mereka, Kau jagai setiap langkah kakinya Bapa. Kau lindungi mereka baik di kendaraan maupun yang ada di rumah, baik dalam pekerjaannya Tuhan. Kau lindungi mereka Bapa, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mereka mara bahaya Bapa, sakit penyakit Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Bapa buat jemaat kami, buat saudara kami, buat anak kami saat ini yang sedang sakit. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memberkati Tuhan anak kami Freddy Pandiangan, kami memberkati Oji Manalu, kami berkati El Murni Tuhan. Kami serahkan ketiga anak kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, sembuhkan Bapa, tabirkan Tuhan, jamah setiap bagian tubuh yang sakit Tuhan. Biarkan obat yang dikonsumsi Tuhan dapat memulihkan kesehatannya kembali Tuhan. Kau berkati Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Bapa, mereka akan sembuh. Kami percaya Yesus, kami percaya Kau ada bersama dengan ketiga anak kami ini Tuhan. Jauhkan dari mereka segala sakit yang sangat menyakitkan mereka Tuhan. Kami percaya Yesus, Allah bekerja atas kami. Kami berdoa juga Bapa buat saat ini Bapa, saudara kami Tuhan, teman kami Bapa yang saat ini sedang sakit dan tidak hadir di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami Bapa buat anak kami, Kak Dewi Mariana, Ibu Bintang, Mbak Rita. Kau berkati Tuhan, berkati saudara kami ini, berkati anakmu ini Tuhan. Sembuhkan Bapa, sembuhkan Yesus. Tabirkan Bapa, jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Biarkan bilur-bilur Yesus tercurah atas mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, kesembuhan menjadi milik saudara kami ini Tuhan. Sehingga minggu depan Tuhan kami bisa bersama-sama lagi Bapa meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak kami Tuhan. Nice Tuhan, terima kasih buat seminggu yang lalu Kau telah menguji dia Bapa. Tapi kami percaya dia anak yang kuat Tuhan, karena dia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Jika saat ini dia masih merasakan sakit Tuhan, kiranya Kau yang mengangkat sakitnya Bapa, Kau yang menyembuhkannya Tuhan. Biarkan Tuhan masa main-mainnya tidak ketinggalan Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami Bapa. Kau peluk anak-Mu ini Tuhan, sembuhkan dia dengan bilur-bilur-Mu Bapa. Biarkan Tuhan dia menjadi anak yang tangguh, anak yang kuat Tuhan. Saat Kau memberikan dia sakit ini Tuhan, dia tidak menjadi lemah Bapa, menjadi kuat Tuhan, semakin kuat Bapa. Terima kasih Yesus, kami juga mau berdoa Bapa buat tempat ibadah kami yang ada di Blok E Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami, menyerahkan hati kami ke tempat itu Tuhan. Berkati tempat itu Bapa, menjadi tempat memudahkan nama-Mu Bapa. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, segala apapun yang kami perlukan Tuhan, baik dalam dana, baik dalam apapun itu Tuhan, kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau siap mengerjakan yang sesuatu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kau jadikan itu menjadi rumah ibadah-Mu Tuhan. Biarkan Bapa rumah itu berdiri Bapa. Kami percaya Yesus, ada Allah bekerja di dalam rumah itu. Kami percaya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan rumah yang telah Kau pilih untuk tempat ibadah kami menjadi milik kami Tuhan, menjadi kepunyaan-Mu Bapa untuk kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, ibadah ini tidak akan berjalan lancar kalau bukan karena-Mu Bapa. Ada Roh Allah bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Ada Roh Kudus turun atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan pulang Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, Kau lindungi kami Bapa. Jagai kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kau tutup bungkus kami Tuhan. Berkati kami untuk seminggu panjang yang akan kami jalani Bapa. Biarkan kami tetap Bapa satu hati, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam setiap permasalahan kami, dalam setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya Kau sedang menguji kami Bapa. Seberapa setia kami kepada-Mu Tuhan. Kami menerima
doa kami Tuhan, segala doa yang telah kau ajarkan kepada kami Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga rangkaian ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami tahu, kami yakin, kami percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah memberkati setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga kami, tutup mulut kami dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kami ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kami rindu di akhir ibadah ini, kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita. Dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang akan dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita. Mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kenapa itu? Jangan nangis.